Part 9. Api di timur, suara dari gunung. Mendarat di tanah yang terlupakan. Pesawat kecil mendarat di landasan sederhana di Wamena, jantung lembah Baliem yang dikelilingi pegunungan hijau dan kabut abadi. Saat roda pesawat menyentuh tanah, Raffi menatap keluar jendela. Ia melihat anak-anak kecil berlarian di rerumputan, sebagian tanpa alas kaki, sebagian memegang botol plastik kosong. Sekar menggenggam tangannya. Kita sampai, Vi. Dan ini bukan kunjungan, gumam Raffi. Ini misi yang mungkin lebih berat dari semua yang pernah kita hadapi. Camp Recicelji Papua, bangkit dari nol. Di atas lahan pinjaman dari warga adat, tim Recicels mulai membangun pusat pelatihan dari kontainer bekas yang diubah menjadi ruang kelas, laboratorium daur ulang, dan perpustakaan kecil. Mereka menyebutnya Rumah Gunung. Hari pertama pelatihan, lebih dari 80 anak muda datang dari berbagai kampung. Ada yang menempuh jalan kaki 2 hari, ada yang naik truk tambang diam-diam, bahkan ada yang datang naik perahu kecil dari pesisir selatan. Namun bukan semuanya datang untuk belajar. Sebagian datang untuk menguji. Pertemuan pertama dengan Leka. Di antara kerumunan, berdiri seorang gadis dengan rambut gimbal dikepang, mengenakan noken di bahu dan raut tajam penuh curiga. "Kau yang namanya Raffi?" tanyanya dingin. Raffi tersenyum. "Iya. Dan kamu pasti Leka. Kau tahu berapa banyak orang kota yang datang ke sini dengan janji manis lalu pergi dengan proposal dan foto-foto bagus?" Raffi menunduk sejenak. "Kalau kamu bisa buktikan kami sama seperti mereka, silakan usir kami." Mata Leka menyipit. Ia menunjuk ke arah gunung. "Ikuti aku besok. Lihat sendiri luka yang kami sebut, kemajuan. Jalan ke gunung, luka alam, luka manusia." Keesokan harinya, Raffi dan Sekar mengikuti Leka naik ke lereng gunung Habema. Mereka melewati sungai keruh berwarna coklat tua, tebing yang runtuh karena alat berat, dan kampung-kampung sunyi yang dulu hidup dari kebun, tapi kini gersang karena limbah tambang. Leka menunjuk ke kejauhan. "Lihat itu." Di balik kabut, terlihat pipa besar yang menjulur ke lembah, milik sebuah perusahaan tambang internasional. Mereka bilang ini pembangunan. Tapi setiap malam kami mimpi buruk. Ibu-ibu sakit, anak-anak tidak lahir sehat. Sekar menahan air mata. Raffi menunduk lama. "Kenapa tidak ada yang bersuara?" "Kami bersuara, Raffi," ucap Leka lirih. Tapi suara dari gunung tidak terdengar sampai ke kota. Godaan dan ancaman. Beberapa hari kemudian, seorang pria berjas rapi datang ke rumah gunung. Ia mengenalkan diri sebagai Julius Mandala, kepala cabang sosial dari perusahaan tambang yang sedang beroperasi. "Pak Raffi, saya dengar Recicels di program luar biasa. Kami siap bantu pendanaan. 10 miliar, tanpa syarat. Cuma satu permintaan kecil, jangan ganggu aktivitas perusahaan kami di sini." Raffi menatapnya tajam. "Kalau itu maksud Anda, maka tidak ada tawar-menawar." Malamnya, seseorang melempar batu ke jendela rumah gunung. Di batu itu tertulis, "Kau tidak tahu tempat ini, jangan ikut campur." Leka mengajar. Di tengah semua tekanan, Leka mulai menjadi mentor bagi anak-anak lokal. Ia mengajarkan mereka cara membuat kompos dari limbah dapur, menanam kembali pohon dengan biji lokal, dan membuat sabun dari minyak kelapa bekas. Dalam satu sesi, seorang anak bertanya, "Kak Leka, kenapa kau tidak takut lawan orang kota yang punya uang?" Leka menjawab, "Karena yang paling miskin bukan yang tak punya uang, tapi yang kehilangan harapan. Aku ingin kita tetap punya harapan." Raffi mengamati dari kejauhan. Hatinya bergetar. Bentrokan di balik hutan. Suatu malam, Camp Recicels dikepung sekelompok orang bersenjata tajam. Mereka tak menyerang, hanya berdiri diam, memaksa Leka keluar. "Kamu yang hasut warga. Kau bikin ribut. Kami dibayar untuk jaga tambang. Pergi, atau kami paksa." Warga kampung berdatangan. Tapi mereka diam. Takut. Raffi maju ke depan, berdiri di sisi Leka. "Kalau kalian ingin memukul, pukul saya juga. Kami datang bukan untuk melawan, tapi memperbaiki." Ketegangan memuncak. Tapi tiba-tiba seorang tetua adat muncul, Bapak Elinarek, penjaga nilai adat. "Berhenti. Tanah ini bukan milik uang, tapi milik leluhur.
Yang menyakiti tanah, menyakiti kami. Para penyerang perlahan mundur. Malam itu, Raffi tahu satu hal, perubahan sejati harus punya akar. Undangan dari Presiden. Beberapa minggu setelah peristiwa itu, sebuah surat datang dari Istana Negara. Presiden RI ingin bertemu Raffi dan Leka secara pribadi. Bapak Presiden tertarik mendengar langsung dari suara gunung. Dan mempertimbangkan pembentukan Kementerian Inovasi Sosial Kelingkungan. Raffi tertegun. Sekar tersenyum sambil berbisik, "Vi, mungkin perjuangan kita akhirnya akan punya tempat di peta negara." Di malam sunyi di kaki gunung, Raffi duduk menulis lagi dalam buku catatan coklatnya. Luka masa lalu bisa membuat kita ragu. Tapi luka tanah ini, membuatku marah. Dan dari kemarahan itu, lahirlah tekad. Aku tak lagi hanya berbicara untuk diriku. Kini aku membawa suara Leka, suara tanah, dan suara masa depan. Ia menulis satu kata besar di bawah kata bergerak. Berdiri. Lanjut part 10.